Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Stefania Frida Irianto dari kelas 1A Akuntansi ingin membuat video untuk tugas UTS. Yuk kita lihat soal yang pertama. Soal pertama itu ada nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Di sini 14.000 ini sebagai A atau variabel awal. Lalu 50.000 ini sebagai B atau bedanya. Dan kenapa di sini N-nya 11? Karena itu dari bulan Maret ke bulan Januari itu 11 bulan. Jadi di sini kita tulis S11 sama dengan 14.000 ditambah 10 kali 50. Kenapa di sini 10? Karena 10 itu dari N-1 atau 11 dikurang 1, jadinya 10. Lalu S11 sama dengan 14.000 ditambah 500. S11 hasilnya 14.500. Nah, lalu kita ngitung keseluruhannya nih, yaitu dengan menggunakan rumus D10 sama dengan 11 bagi 2. Jadi rumusnya itu N per 2. 11 bagi 2, 14.000 ditambah 14.500. D10 sama dengan 11 bagi 2 itu hasilnya 5,5. Dan 14.000 ditambah 14.500 hasilnya 28.500. Jadi total keseluruhannya itu adalah 156.750. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya nih, yaitu menentukan persamaan garis melalui titik min 4,8 dan 2,2, lalu tentukan grafiknya. Nah, di sini kita pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, teman-teman tahu nggak mana Y dan X? 1 dan ataupun 2, pokoknya kalian tahu nggak sih itu di mana? Jadi min 4,8 ini sebagai X1 dan Y1, dan 2,2 ini sebagai Y2 dan Y1. Nah, ayo kita masukin aja ke rumusnya. Y min Y1 berarti Y min 8 per min 6. Min 6 ini dapat dari mana ya teman-teman? Dapat dari Y2 dikurang Y1, berarti 2 dikurang 8, jadi hasilnya min 6. Lalu X plus 4 per 6. 6 dapat dari mana teman-teman? Dari X2 dikurang X1, yaitu dari 2 dikurang min 4. Nah, lalu setelah itu kita kali silang, jadinya 6Y min 48 sama dengan min 6X min 28, lalu 6Y plus 6X sama dengan 24. 24 itu jadi 6X nya min 6X nya ini pindah ruas ke sebelah kiri, dan min 48 nya ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya 6Y plus 6X sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita membahas soal nomor 6, yaitu gambarlah fungsi kuadrat Y sama dengan 10X kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, dan titik puncak. Kita di sini membahas untuk titik potong sumbu X dulu ya teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukkan semua teman-teman. Kenapa? Nih, kita masukkan ke sini. 0 kurang tambah akar 0 min 4 terus kali 10. 10 dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Jadi 10 itu sebagai A dan min 1 itu sebagai C kali min 1 per 20. Nah, kita cari X1 nya. Kenapa ada X1 dan X2? Karena di sini ada tambah dan kurang. Jadi kita cari dulu dengan menggunakan pertambahan, lalu kita menggunakan pengurangan. Di sini X1 nya itu
hasilnya 0,32, lalu di X2 nya hasilnya min 0,32. Nah, cara menentukan titik puncaknya itu dengan min B bagi 2A. Jadi 0 dibagi 20, hasil X nya sama dengan 0. Nah, titik potong Y, X sama dengan 0. Berarti kita tinggal masukin teman-teman di sini persamaannya. Jadi 10 dalam kurung 0 nih, 10 dalam kurung 0 pangkat 2 min 1. Jadi Y-nya sama dengan min 1. Nah, ini dia grafik teman-teman untuk soal nomor 6 ini. Nah, di soal terakhir ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar, serta kita akan membuat diagram kartesiusnya. Yang pertama kita membuat fungsi permintaan dulu. Di sini aku sudah menulis price awalnya 20 dan permintaan awalnya 120. Lalu price keduanya ada 50 dan permintaan keduanya ada 60. Di sini kita menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Teman-teman tinggal masukin aja ke dalam rumusnya sesuai dengan arahan yang sudah diketahui. Nah, kita mendapatkan hasil KD-nya 160 min 2P. Nah, kita kan mau mencari P-nya nih. Gimana sih kita cara cari P-nya? Yuk kita coba. Jika Q sama dengan 0, nah di sini nih kita ganti KD dengan 0 sama dengan 160 min 2P. Nah, 160-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jika dia positif di sebelah kanan, kita pindahkan keluar ke sebelah kiri menjadi negatif. Jadinya min 160 sama dengan min 2P. Nah, kita tinggal 160 dibagi 2 jadinya 80. Kenapa dia nggak min? Karena min 160 dibagi min 2. Min bagi min sama dengan plus. Nah, selanjutnya ada fungsi penawaran barang. Di sini kita sama menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1, lalu Q min Q1, Q2 min Q1. Itu sama caranya seperti sebelumnya, kita tinggal memasukkan aja. Lalu kita akan mendapatkan KS-nya 3P min 40. Nah, jika kita mau mencari P-nya, jika Q sama dengan 0, kita tinggal masukin aja nih sesuai sama yang aku jelasin sebelumnya. P-nya kita mendapatkan 13,33. Nah, lalu kita akan membuat kurva dan menghitung keseimbangan pasarnya. Nah, tadi kan kita udah menemukan QD dan KS-nya. Nah, kita tinggal masukin nih 160 min 2P sama dengan 3P min 40. Nah, kita ini tinggal pindah ruasin aja ya teman-teman. Kita 160 nih min 40 nya pindah ke sebelah kiri dan min 2 nya pindah ke sebelah kanan, hasil jadi 200 sama dengan 5P. 200 dibagi 5 sama dengan 40, jadi P nya adalah 40. Nah, lalu di sini kita akan menghitung Q nya ada 160 min 2 P. P-nya itu kan tadi udah hitung hasilnya 40. Jadinya kita tinggal menghitung aja ya teman-teman, kita masukin aja. Nah, seperti ini untuk diagram kartesiusnya ya teman-teman. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.